Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Semua Sama, diambil dari Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa maksud daripada ayat ini? Ya, ketika Tuhan menyelesaikan semua perhitungan, maka semua akan dinilai oleh standarnya Tuhan, bukan standarnya dunia. Orang yang hidupnya diserahkan kepadanya, semua hidupnya diserahkan kepada Tuhan, akan diakui sebagai anaknya. Kita diadopsi menjadi masuk ke dalam kerajaan sorga dari perbudakan dosa. Tuhan tidak memandang pangkat, kekayaan, atau status. Bahkan manusia adalah bagian manusia adalah menerima dia sebagai juru selamat dan percaya sepenuhnya kepada karya salibnya. Ingat, Tuhan tidak melihat kita seperti orang menilai kita. Manusia melihat penampilan luar pastinya. Tapi Tuhan tahu hati kita yang terdalam. Ayat bacaan hari ini adalah ayat terakhir di dalam sebuah perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang memperkerjakan orang-orang pada 5 waktu yang berbeda dalam sehari. Dan kemudian membayar mereka semua dengan cara yang sama di penghujung hari. Nah, ada yang mulai paling pagi, kemudian ada yang mulai sekitar jam 9 pagi, ada yang mulai jam 12 siang, ada yang mulai jam 3 sore, dan ada yang mulai jam 5 sore. Pemilik kebun anggur ini tidak melihat berapa lama atau seberapa singkat mereka bekerja. Dia sudah menentukan upah mereka sedinar sehari. Mereka yang bekerja sehari penuh menerima apa yang telah mereka setujui untuk diterima. Mereka tidak ditipu dengan cara apapun, tetapi mereka tidak senang bahwa mereka yang bekerja lebih sedikit daripada mereka ini mendapatkan jumlah upah yang sama. Nah, itu yang menjadi komplain bagi mereka. Dan ini yang terjadi juga komplain bagi banyak anak-anak Tuhan hari ini. Apa yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini? Nah, Yesus mengajarkan bahwa sejak dahulu dan sekarang, ya, banyak yang percaya kepada Tuhan itu menilai manusia dengan sistem hierarki. Banyak pandangan salah manusia seperti mereka yang terlahir dalam agama Kristen gitu ya, atau yang sering pelayanan di gereja berhak akan sebuah perlakuan yang lebih daripada Tuhan. Bahkan mereka yang baru saja yang taat secara religius atau agamawi sepanjang hidupnya akan mendapat tempat yang spesial di kerajaan sorga. Dan bahkan orang-orang yang baru mulai terima Yesus itu tidak selevel dengan mereka. Yesus berkata bahwa kita harus meninggalkan konsep manusiawi itu. Karena nggak gitu caranya Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sangat-sangat adil dan sangat luar biasa. Penilaian Tuhan bukan sama dengan penilaian manusia. Pemilik kebun anggur itu memberikan kesempatan kepada pekerja yang berdiri di luar, yang sedang tidak melakukan apa-apa, untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan ini juga menggambarkan bagi semua orang yang belum percaya, yang mau terima Yesus sebagai juru selamat, Yesus selalu memberikan mereka kesempatan. Dan kesempatan ini diberikan kepada siapa saja yang mau percaya kepada dia. Nah, para pekerja memasuki kebun anggur pada waktu yang berbeda setiap hari, menggambarkan orang yang menerima Yesus dalam waktu yang berbeda-beda juga, gitu ya. Nah, kasih Tuhan yang tidak bersyarat ini selalu memberikan kasih karunia, selalu memberikan yang namanya keadilan, perkenanan, dan bahkan kebaikan kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya. Tuhan tidak melihat kapan ya kita menerima dia sebagai juru selamat. Yang Tuhan lihat adalah kedalaman hati kita, dan yang dia melihat adalah kesungguhan hati kita. Dan itulah yang harusnya menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa inilah prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mengingat bahwa tidak ada hierarki di dalam Tuhan, tidak ada level-levelan di dalam Tuhan. Yesus tidak akan mengatakan bahwa yang pertama diterima, yang pertama terima dia sebagai juru selamat, dan yang paling banyak pelayanan akan pergi ke garis terdepan nanti di kerajaan sorga. Dan yang baru saja terima dia sebagai juru selamat akan berdiri di barisan paling belakang. Tidak ada garis, hanya ada Tuhan. Ya, itulah kasih karunia Tuhan, dan itulah kebaikan Tuhan yang dia sedang berikan kepada kita hari ini. Itu sebabnya ingat, banyak orang Kristen yang sudah sejak lama ikut Tuhan justru tidak dewasa. Mereka yang kerap kali membandingkan diri mereka dengan orang lain, ya berpikir bahwa dia lebih
lebih kudus, lebih hebat daripada yang lain. Dan ketika dia terlibat dalam pelayanan segitu lama, dia selalu merasa lebih superior daripada yang lain. Ya, ingat, Tuhan akan memberikan lebih daripada seseorang yang baru lahir baru atau yang baru bertobat, ya. Dan itu Tuhan akan memberikan lebih kepada orang-orang seperti begitu ketika mereka justru bersungguh-sungguh. Ya, jadi tidak ada level-level atau hierarki. Tuhan melihat hati selamanya. Tuhan melihat kesiapan hati kedewasaan kita untuk menitipkan perkara besar. Ya, bisa saja seorang jiwa baru menerima Yesus, mendapatkan perkenanan yang sama, bahkan tanggung jawab yang sama, lebih daripada orang Kristen yang lama misalnya. Jangan menjadi yang terakhir, padahal sudah dahulu kenal Yesus. Hanya karena selalu berpikir secara agamawi dan tidak dewasa. Mengertilah bahwa Tuhan bergerak di dalam kasih karunia-Nya, dan bagi Dia semua anaknya pantas diberikan perkenanan yang sama. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mata Tuhan kami semua sama, di mata Tuhan kami berharga, di mata Tuhan Engkau melihat kesungguhan hati kami. Kami mengucap syukur bahwa kami masih diberikan kesempatan. Yang belum terima Yesus yang menonton hari ini, kami mengambil keputusan Tuhan. Kami mau terima Engkau sebagai Juru Selamat, dan tidak ada yang telat bagi kami. Kami percaya bahwa perkenanan Tuhan itu ajaib bagi setiap kami, dan kasih karunia Tuhan itu cukup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai hari ini tahu dengan pasti dalam hati kami bahwa perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan buat naungan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan mulai dan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari esok.